Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ketua kelas Tata tolong pimpin doa ya. Baik, Bu. Berdoa mulai. Selesai. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Bagus. Oh iya, hari ini siapa saja yang tidak hadir? Banyak, Bu. Oh iya ya, karena sedang musim penyakit. Jadi sekretaris tolong ya nanti temuin ibu di ruangan ibu untuk memberitahu siapa saja yang tidak hadir pada hari ini. Baik, Bu. Baiklah, pada hari ini anak-anak kita akan mempelajari tentang aplikasi turunan. Berharap anak-anak dapat mengerjakan masalah-masalah yang berkaitan dengan aplikasi turunan. Nah, apa sih manfaatnya dari kita mempelajari materi ini? Manfaatnya itu ada banyak. Yang pertama pastinya untuk sebagai materi dasar dari pembelajaran selanjutnya. Dan apalagi manfaatnya ialah jika kita ingin berusaha nih. Jadi kita dapat menentukan maksimum keuntungan kita dan meminimalisir minimum dari kerugian kita. Selain itu, kita juga dapat menentukan maksimum ataupun minimum dari volume ataupun luas dari bangun datar atau bangun ruang. Nah, maka dari itu sebelum masuk ke dalam materi kita selanjutnya, maka anak-anak harus pada ingat nggak tentang materi dari mencari volume ataupun luas dari bangun ruang? Ingat, Bu. Bagus, ingat. Ibu tunjuk, Tata coba, apa yang kamu ketahui mengenai materi yang Ibu bilang tadi? Menurut kami, Bu, luas dari kubus itu 6 kali sisi kuadrat. Kalau volume dari kubus sendiri, sisi kali sisi kali sisi. Dan kalau volume dari balok, panjang kali lebar kali tinggi. Dan lain-lain lah, Bu. Ibu tambahkan ya, jadi kalau misalnya luas dari bangun ruang itu tuh adalah luas dari jumlah dari sisi-sisi, luas dari sisi-sisi si bangun ruang itu. Nah, jadi kalau prisma, rumus volumenya adalah luas alas dikalikan dengan tinggi, sedangkan kalau limas itu luas alas dikalikan tinggi dikali dengan 1/3. Nah, langsung saja ya anak-anak dibuka bukunya. Dan oh iya, Ibu kan kemarin sudah bagi menjadi beberapa kelompok kan, karena hari ini banyak yang tidak masuk. Jadi kita bagi kelompok yang baru lagi ya. Jadi satu kelompok itu 2 orang saja. Kita cari anggota kelompoknya yang duduknya berdekatan aja. 2 orang ya, langsung aja duduk per kelompok sekarang. Baik, Bu. Ibu ada videonya itu sudah Ibu kirimkan kemarin kan. Nah, jadi bisa dibuka di HP atau di laptopnya masing-masing. Jika tidak ada, bisa pinjam ke teman sebelahnya ya. Ya, Bu. Kita akan menggunakan konsep turunan untuk membantu Pak Rudi merencanakan proyek renovasi rumahnya. Suatu hari, Pak Rudi mempunyai ide untuk merenovasi rumahnya. Ia ingin menambahkan pagar agar tampak lebih cantik. Tapi yang membuat Pak Rudi ragu adalah apakah uang tabungannya cukup untuk membiayai renovasi itu. Kemudian Pak Rudi pergi untuk menemui seorang konsultan pembangunan. Konsultan itu bisa menghitung semua kebutuhan untuk renovasi sesuai yang Pak Rudi harapkan. Ia menghitung biaya untuk material, ongkos tukang, dan lain-lain. Sehingga akhirnya konsultan tersebut memberikan Pak Rudi sebuah rumus fungsi untuk menentukan biaya renovasi rumahnya. F adalah fungsi biaya renovasi dalam juta rupiah, dengan X adalah banyaknya tukang bangunan yang harus dipekerjakan. Dengan rumus fungsi itu, Pak Rudi bisa menghitung berapa biaya renovasi sehingga ketahuan apakah uang tabungannya cukup atau tidak. Bermodalkan rumus fungsi itu, Pak Rudi menghitung biaya minimum yang ia keluarkan untuk renovasi. Pak Rudi ingat ketika SMA belajar matematika bahwa suatu fungsi mencapai minimum ketika turunannya sama dengan 0.
Lalu Pak Rudi melakukan perhitungan. Jika fx sama dengan x kuadrat dikurangi 8x ditambah 25, maka turunannya adalah 2x dikurangi 8. Agar fx minimum, maka 2x dikurangi 8 sama dengan 0, sehingga diperoleh 2x sama dengan 8, yang artinya x sama dengan 4. Pak Rudi harus mempekerjakan 4 orang tukang bangunan untuk meminimumkan biaya renovasi. Tapi berapa sih biaya renovasi? Untuk 4 orang tukang bangunan, biaya renovasi diperoleh dengan mengganti nilai X dengan 4 pada rumus fungsi biaya. Untuk X sama dengan 4, nilai fx adalah 4 kuadrat dikurangi 8 kali 4 ditambah 25, sehingga fx sama dengan 9. Dengan demikian, Pak Rudi tahu bahwa dia harus menyiapkan uang sebesar 9 juta rupiah untuk merenovasi rumahnya. Mudah-mudahan uang tabungannya cukup ya untuk itu. Apa ada pertanyaan? Kami, Bu, Ya, Dinda, silakan. apakah turunan itu hanya sekali, Bu? Oh, turunan itu tidak hanya sekali, bisa juga 2 kali atau 3 kali. Namanya itu turunan pertama. Kalau 2 kali berarti turunan kedua, turunan ketiga, dan seterusnya. Bagaimana pengaplikasiannya, Bu? Kalau pengaplikasiannya kita contohin nih, kalau misalnya turunan pertama itu adalah sebuah kecepatan, sedangkan turunan keduanya adalah percepatan. Bagaimana, Dinda, bisa dipahami? Paham, Bu. Baiklah, apakah ada pertanyaan lagi? Ibu, saya, Bu. Kan kita mempelajari tentang pengaplikasian turunan, Bu. Berarti kita ada juga materi naikan, Bu. Yo, itu kayak mana, Bu, pengaplikasiannya? Baiklah, Lala. Jadi sebenarnya itu namanya bukan naikan, tapi integral. Nanti integral itu akan kita pelajari di materi selanjutnya. Nah, tapi supaya jadi bayangan, jadi integral itu pengaplikasiannya kalau misalnya nih kita mengukur luas suatu tanah. Jadi kita bisa menggunakan integral tersebut. Nah, Ibu sekarang punya LKPD ya. LKPD ini nanti kerjanya secara berkelompok. Dibaca dulu instruksinya, nanti kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan bisa tanyakan ke Ibu. Baik, Bu. Oh ya, Ibu kasih waktu pengerjaannya itu selama 8 menit ya. Nanti jika ada pertanyaan bisa tanyakan ke Ibu. Terus ini ada karton, jadi nanti hasil diskusinya catat di karton ini. Nanti Ibu akan karton itu sebagai alat untuk kalian presentasi ke depan. Jadi nanti Ibu akan nunjuk secara acak atau suka-suka Ibu lah ya mau nunjuknya gimana. Jadi kalian persiapkan diri ya. Baik, Bu. Jangan lupa dibaca petunjuknya ya anak-anak. Di mana, Bu, petunjuknya? Di bawah identitas itu tulisan petunjuk. Oh iya, Bu. Oke, Bu. Baiklah. Satu, isilah identitas kelompok terlebih dahulu. Yang kedua, bacalah dengan teliti setiap kalimat. Yang ketiga, diskusikan dengan teman-teman sekelompok. Jika kelompokmu menemukan masalah yang tidak bisa diselesaikan, bertanyalah kepada guru. Tuliskan hasil diskusimu pada karton yang telah disediakan. Yang kelima, waktu pengisian LKPD ialah 8 menit. Sampai sini ada yang mau ditanyakan mengenai cara pengerjaan LKPD? Tidak, Bu. Oh, kalau bagus, kalau tidak ada, bisa lanjut langsung kerjakan soal masalah 1. Nanti kalau sudah dijawab, langsung aja
kerjain tulis di karton ya. Iya, Bu. Bagaimana kelompok 1? Ada kendala? Tidak, Bu. Bagus, lanjutkan ya. Nanti kalau ada pertanyaan langsung tanya aja ke ibu ya. Iya, Bu. Bagaimana kelompok 1? Oh, bagus. Bagaimana kelompok 2, Tata? Apakah ada kendala? Tidak, Bu. Oh, bagus. Oh, Bu, Lala mau bertanya, Bu. Oh iya, ada pertanyaan apa, Lala? Bu, yang masalah 2 nih kan itu belum dikasih tahu nih Bu fx-nya. Kalau masalah 1 tadi tuh ada fx-nya, Bu. Nah, jadi gimana Bu nyari fx-nya? Ini gitu ya. Nah, jadi kalau coba Ibu lihat dulu masalah 2. Masalah 2 itu kan emang belum dikasih tahu fx-nya ya. Jadi kita cari dulu fx-nya. Kan masalahnya ini di sini yang ditanyakan itu adalah agar volume kotak tersebut maksimum, maka berapakah panjang ukuran kotak tersebut? Yang ditanya itu panjang, lebar, tinggi. Jadi yang pertama kan kita harus mencari volume maksimumnya ya. Jadi volume maksimum itu adalah turunan pertamanya sama dengan 0. Nah, sedangkan kita belum tahu nih fx-nya berapa. Jadi kita cari dulu fx-nya dengan cara apa? Masih ingat rumus volume dari ini persegi panjang? Berarti rumus volume dari balok masih ingat kan? Jadi rumusnya itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Jadi kita tentuin dulu. Kita misalin itu x-nya di sini dikasih tahu bahwa pojok sisinya itu kan berarti x desimeter ya. Berarti nanti kita tentuin kalau misal panjangnya adalah x, berarti lebarnya apa, tingginya apa. Lalu dikalikan itulah nilai fx-nya. Oh, begitu ya, Bu. Iya. Bu, boleh minjem spidolnya nggak, Bu? Boleh ini. Bu. Waktunya tinggal 4 menit lagi ya. Baik, Bu.
Bu, yang di karton ini yang ditulis jawabannya aja kan, Bu? Iya, jawabannya aja. Jangan lupa ya, nomor 2-nya juga itu, Pak. Iya, Bu. Kalau nggak muat, bilang ke ibu ya, biar Iya, nanti Bu. ibu kasih kartonnya lagi. Silakan dilanjutkan. Bagaimana kelompok 3? Kami lagi ngerjain yang masalah 2, Bu. Oh, sudah masalah 2. Bagus. Ya, Bu. Apakah ada kendala? Sejauh ini belum, Bu. Dilanjutkan saja ya. Baik, Bu. Persiapkan diri, siapa tahu nanti ibu tunjuk. Baik, Bu. Ya, lanjutlah. Waktunya sudah habis ya anak-anak. Jadi, Baik, Bu. ya, udah selesai kan? Sudah, Bu. Nah, jadi di sini siapa dulu yang mau sukarela untuk tampil mempresentasikan hasil diskusinya? Kami, Bu. Kami kelompok 4 aja, Bu. Ya udah, kelompok 4 silakan maju ya. Ya, Bu. Oh iya, Bu. Nomor yang akan dipresentasikan nomor berapa, Bu? Nomor yang masalah 1 ya, Cika. Baik, Bu. Siap. Baiklah, coba Cika presentasikan. Baik, Bu. Jadi, penyelesaian dari soal nomor 1 telah diketahui dari soal tersebut, bentuk fungsinya yaitu 100.000 X kurang 5.000 X kuadrat, sehingga kita turunkan menjadi 100.000 kurang 10.000 X. Lalu untuk memenuhi keuntungan maksimumnya, maka turunan dari fungsi tersebut disamadengankan dengan 0. Sehingga 100.000 kurang 10.000 X sama dengan 0. 10.000 X sama dengan 100.000, sehingga didapatlah X-nya sama dengan 10. Kemudian, untuk mencari keuntungan maksimumnya, yaitu dengan cara substitusikan Fx dengan X sama dengan 10, sehingga didapatlah hasilnya 500.000. Maka keuntungan maksimum yang dapat diperoleh dari Ibu Rita adalah 500.000. Terima kasih ya kepada Cika yang sebagai perwakilan dari kelompok 4 telah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Nah, sekarang Ibu mau minta kepada kelompok lain, kepada kelompok 1 deh. Kelompok 1 dari tadi agak bingung tuh. Jadi kelompok 1 apa tanggapannya terhadap presentasi kelompok 3 tadi? Kami dari kelompok 1, hasil presentasi kelompok 4 tadi sama dengan hasil yang kami dapatkan, Bu. Yang samanya tuh yang bagian di mananya? Bagian jalannya dengan hasilnya, Bu. Yang pertama itu kan kita turunin, lalu Iya. fungsi turunan itu kita sama dengan 0. Terus? Kemudian dimasukin atau substitusikan nilai X yang didapat tadi ke dalam fungsi awal, Bu, sehingga didapatlah keuntungan maksimum dari Ibu Rita 500.000, Bu. Ya, ternyata semuanya paham ya. Ibu anggap semuanya paham. Untuk kelompok yang lain ada yang nggak paham?
Oh, berarti nggak ada yang paham, nggak ada yang nggak paham ya kalau nggak ada yang jawab. Baguslah. Masalah yang kedua, siapa yang mau presentasikan ke depan? Selain kelompok 4 ya, tadi kelompok 4 sudah. Kelompok, kenapa yang nggak ada yang nunjuk tangan? Ya udah, Ibu pilih secara acak ya. Kepada kelompok 2 deh, kelompok 2 maju ya. Iya, Bu. Baiklah, nama saya Lala, perwakilan dari kelompok 2. Ini mempresentasikan hasil diskusi kami nomor 2. Nah, jadi nomor 2 ini kami temukan berdasarkan dari soal di bahwasanya P adalah 8 kurang 2X, L adalah 5 kurang 2X, T sama dengan X. Dan volume dari balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Jadi tinggal dikalikan saja, 8 kurang 2X dikalikan dengan 5 kurang 2X. Lalu hasilnya adalah 4X pangkat 3 dikurang 26X kuadrat ditambah dengan 40X. Nah, kan yang ditanya itu volume maksimum kan, jadi volume maksimum seperti tadi kata kelompok sebelumnya, turunan pertamanya adalah 0. Jadi turunan pertamanya adalah 3 kali 4, 12x pangkat 3 kurang 1, 2. Begitu pula seterusnya. Jadi 12x kuadrat kurang 52x tambah 40 sama dengan 0. Terus kami sederhanakan dan difaktorkan, dapatlah nilai x-nya itu ada 2, yaitu 10 per 3 sama 10 plus 1. X adalah 1. Nah, jadi tinggal disubstitusikan pada nilai P. Nilai P-nya itu 8 kurang 2x. Jadi nilai X-nya tinggal dimasukkan, kan ada 2 nih, ini 6, P-nya ada 1, lebarnya ada 3, jadi volume akan maksimum jika panjang, lebar, dan tinggi balok berturut-turut 6 desimeter, 3 desimeter, dan 1 desimeter. Lala, itu X yang kalian substitusikan kan adalah 1. Nah, sedangkan nilai X di situ ada 10 per 3 dan 1. Kenapa kalian memilih X sama dengan 1 saja? 3. Nah, kami itu memilih kenapa X sama dengan 1 itu karena suatu alasan, Bu. Alasannya kan dikasih tahu oleh si Lulu, anggota kelompok kami yang lain. Jadi, Bu, kalau yang dibilang Lala tadi kan dia ngambilnya nilai X-nya sama dengan 1. Kenapa X sama dengan 1? Kenapa ada X sama dengan 10 per 3? Nah, jadi kan nilai X itu ada 2, jadi dipilih salah satu. Kami pilih X sama dengan 1 karena jika dipilih X-nya 10 per 3, nanti hasilnya itu kan ada nilai dari lebar itu adalah 5 kurang 2X, Bu. Nah, jadi kalau disubstitusikan nilai X-nya adalah 10 per 3, nanti hasil nilai L-nya kan negatif, Bu. Jadi tidak mungkin kan, Bu, nilai panjang lebar itu adalah negatif. Jadi kami memilih X sama dengan 1. Ya. Baiklah, terima kasih kepada kelompok 2 tadi yang telah mempresentasikannya dengan baik ya. Nah, di sini Ibu mau tanya nih, untuk kelompok yang lain tapi ya, nilai kan di situ belum, di masalah 2 itu belum ditentukan tuh nilai fx-nya berapa. Nah, kenapa nilai fx-nya di sini langsung jadi 12x kuadrat dikurang 52x tambah 40? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Kelompok berapa? Kelompok 1 ya? Iya, Bu. Ya, coba tolong jelasin kenapa. Ibu, yang fungsinya aturannya yang ini nggak sih, Bu? Yang 4x pangkat 3 ini, Bu? Oh iya, maaf Ibu tadi salah, harusnya 4x pangkat 3 kurang 26x kuadrat tambah 40x. Nah, jadi alasannya kenapa? Alasannya yang dipakai fungsinya ini karena fungsi ini merupakan volume dari balok, yaitu panjang kali lebar kali tinggi.
Lalu dimasukkanlah panjangnya berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa, kemudian dikalikan didapatlah fungsi ini. Iya benar, pintar ya anak ibu. Iya dong Bu. Hehe. Sampai sini ada yang masih kurang paham sama materi kita pada hari ini? Tidak, Bu. Ya bagus ya, berarti semuanya udah paham. Nah ibu ada soal yang harus dikerjakan individu ya, sendiri-sendiri. Jadi duduk jangan berkelompok lagi, duduknya sendiri-sendiri seperti semula. Baik, Bu. Ya silakan duduk ya. Iya. Baiklah, kerjainnya sendiri-sendiri ya, jangan ada yang buka buku. Jadi ini anggaplah sebagai sebuah tes untuk kalian sendiri ya. Baik, Bu. Bu, ngerjainnya langsung di kertas ini aja ya Bu. Iya, boleh. Oh iya, ngerjainnya dalam waktu, ibu kasih waktu 4 menit saja ya. Baik Bu. Kerjain dari sekarang. Baik Bu. Jangan lupa buat nama dan kelasnya ya anak-anak. Iya, Bu. Lala kerjain sendiri-sendiri ya. Baik, Bu. Waktunya tinggal 1 menit lagi ya anak-anak. Baik, Bu. Jika ada yang sudah selesai bisa langsung kumpul ke ibu ya, langsung letakkan di meja ibu. Iya, Bu. Bentar lagi kok. Ya. Bu, kami sudah Bu. Ya, kumpul ke ibu ya. Baik Bu. Nah, waktunya sudah habis ya anak-anak. Jadi sambil ibu mengoreksi dulu, jadi kalian harus buat catatan kalian mengenai materi pembelajaran hari ini ya. Baik, Bu. Tuh. Nah, berdasarkan hasil-hasil yang telah ibu lihat, hasil kerja kalian tadi, ternyata kalian telah paham ya sama materi kita pada hari ini. Jawabannya benar semua loh. Yeay! Jadi kita beri apresiasi kepada kita semua. Ya, bagus ya. Nah, jadi pada hari ini siapa yang kira-kira mau menyimpulkan pertemuan kita pada pertemuan kali ini? Iya, boleh Tata. Tata yang tunjuk tangan kan tadi. Tolong berdiri ya jelasinnya. Baik, Bu. Akan menjelaskan kesimpulan dari materi hari ini mengenai aplikasi turunan. Jadi, fungsi turunan itu dapat ataupun turunan itu dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai untuk mencari keuntungan maksimum, kerugian minimum, volume maksimum, dan lain sebagainya. Yaitu dengan cara pertama kita menentukan bentuk fungsinya, yang kedua fungsi kita turunkan fungsinya, kemudian kita samakan dengan 0. Lalu didapatlah nilai, lalu kita substitusikan ke persamaan fungsi yang pertama. Benar ya apa yang telah disampaikan oleh Tata tadi. Jadi intinya itu untuk menentukan dari turunan pengaplikasiannya untuk mencari volume maksimum ataupun yang lain-lainnya yang disebutkan oleh Tata tadi, ialah turunan pertamanya adalah sama dengan 0, lalu disubstitusikan jika telah diketahui variabelnya, nilai dari variabel tadi. Nah, ibu anggap semuanya udah paham ya? Paham, Bu. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang integral. Nah, jadi apa itu integral? Kalian harus tahu dulu, jadi kalian harus belajar di rumah ya. Baik, Bu. Nah, untuk pertemuan kali ini udah cukup sampai sini ya. Ibu akhiri. Selamat siang. Siang, Bu.